Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Apa kabar semua ya? Teman-teman yang ada di ruangan, teman-teman yang ada di rumah, dimanapun kalian berada, kita doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Insyaallah. Sebelum itu saya memperkenalkan diri saya pribadi. Nama saya Septian Purbawijaya sebagai moderator dalam acara kami. Dan kita akan berkenalan dengan 3 orang teman-teman kami yang akan menjadi narasumber dari acara kita pada malam hari ini. Yaitu yang pertama, Pak Izin atau saudara Pak Izin. Dan yang kedua ada saudara Didi atau Adi Humaydi yang akrabnya dipanggil dengan Didi, dan yang ketiga atau pembicara yang ketiga yaitu saudara kita Teguh. Nah, jadi apa dan tujuannya? Maksudnya ini apa tujuan kita dalam membuat acara seperti ini? Dan seperti kita ketahui, kita akan membahas apa itu yang disebut dengan kurikulum. Ini perlu digarisbawahi semuanya, apa itu kurikulum. Nah, maka dari itu dari 3 pembicara pada malam hari ini akan menjelaskan fase-fase kurikulum atau bagaimana kurikulum itu terjadi. Ya, sebelum kita sapa dulu saudara-saudara kita yang ada dengan 3 pemateri kita pada malam hari ini. Saudara Pak Izin, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Gimana keadaan keluarga? Keluarga alhamdulillah baik. Baik, Sedang proses. dan sedang proses. Kita doakan semoga beliau dalam keadaan sehat walafiat. Saudara Adi Humaydi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Haruka anta. Alhamdulillah. Ya, untuk saudara Teguh bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Nah, kita sudah mendengar kabar-kabar dari mereka dan sekarang kita akan langsung ke topik pembicaraan kita. Yang mana kita akan membicarakan apa itu kurikulum. Nah, ada di samping saya dalam pembicaraan yang pertama yaitu saudara kita Kak atau saudara kita Pak Izin. Yang akan kami tanyakan Kak, boleh kita tanya Kak? Boleh. Boleh banget ya. Bener nih Kak? Ya, kalau nggak benar ya mau keluar aja gitu ya. Oke, apa sih untuk soal pertama untuk Pak Izin? Apa yang disebut dengan evaluasi kurikulum dalam dunia pendidikan? Kurikulum ya, berarti kurikulum ya, bukan evaluasi. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada moderator dan kepada seluruh penonton yang setia bersama kami. Pembahasan pertama sebelum kita membahas lebih lanjut tentang kurikulum, setidaknya kita harus tahu dulu apa itu kurikulum, kan gitu ya. Jadi kalau kita mau membahas tentang sesuatu lebih dalam, kita harus tahu dulu secara umum. Jadi kurikulum itu sebenarnya banyak sekali dari para ahli, ya, para ahli kurikulum, baik itu para ahli yang berasal dari luar negeri maupun para ahli yang dari dalam negeri itu sendiri. Jadi pengertian kurikulum itu banyak. Ada yang mengartikan kurikulum sebagai rencana, ada yang mengartikan kurikulum sebagai seperangkat alat untuk menggerakkan suatu pendidikan. Tapi anak melihat inti dari semuanya adalah bahwa kurikulum itu ya tadi seperangkat rencana yang ada seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman di dalam suatu pendidikan. Ya. Jadi evaluasi di sini sebagai boleh kita bahasakan sebagai seperangkat rencana yang menjadi pedoman. Jadi kita mau arahkan kemana di sekolah ini? Kalau ada orang yang mau mendirikan sekolah, ya, jadi sekolahnya itu mau dibuat seperti apa?
Ya nanti di situ kurikulum sangat mempengaruhi. Nah, jadi itulah sedikit tentang gambaran apa sih kurikulum itu. Baik. Ya, jadi ada yang mengatakan bahwasanya kurikulum itu adalah satu perencanaan atau alat atau sebagai alat dalam program suatu kegiatan ya. Nah, ini sudah dijelaskan oleh saudara Pak Izin, maka kita akan menuju ke soal yang kedua ya. Dan bagaimana tujuan tentang kurikulum tersebut? Baik, pertanyaannya bagus ya, moderator ini. Sepertinya sudah menguasai tentang dunia kurikulum. Karena kurikulum itu dari banyak definisi dan langkah-langkah yang digambarkan atau yang dipaparkan oleh para ahli mengerucut pada satu titik yang memunculkan aspek-aspek atau pedoman-pedoman atau komponen-komponen yang memang harus dikembangkan dalam suatu kurikulum itu sendiri. Ya. Seenggaknya ada 4. Nah, ini rumusan dari banyak ahli tadi ya. Jadi ada tujuan, ada isi atau materi, kemudian ada strategi pembelajaran, dan ada evaluasi kurikulum. Nah, tadi pertanyaan moderatornya bagus nih. Tentang tujuan kurikulum ya. Jadi tujuan itu seperti goals ya. Karena tujuan itu kalau kita mau untuk membaca literasi tentang kurikulum di luar Indonesia, mereka membahasakan tujuan ini sebagai goals. Ada yang membahasakan sebagai purpose ya, atau sebagai arms dan lain sebagainya. Alat lihat tujuan ini sangat penting ya. Tujuan kurikulum itu sangat penting karena ini akan menentukan goals dan akan menentukan sejauh mana dan akan kemana kita berjalan. Bayangkan kalau ada orang ya naik motor gitu ya, nggak punya tujuan. Apa yang terjadi ketika si pengendara motor ini sampai di perempatan jalan? Ya. Yang pertama dia pasti bingung. Karena kenapa? Karena dia nggak punya tujuan. Mau belok kanan, mau belok kiri, atau mau lurus. Beda halnya kalau orang naik motor udah ada tujuan. Dia mau ke rumah sakit misalnya. Rumah sakitnya ada di sebelah kanan jalan. Maka si pengendara motor ini karena sudah punya tujuan, tidak akan mungkin belok ke arah kiri, kan gitu ya. Logikanya kan seperti itu. Maka tujuan di dalam kurikulum itu menggambarkan hal yang sama, memberikan goals, kejelasan. Maka semakin jelas tujuan kurikulum, maka akan semakin jelas pula goals yang akan didapatkan. Dan sebagai catatan ya, untuk teman-teman yang mungkin menonton, bahwa tujuan kurikulum di Indonesia itu tidak boleh lepas dari tidak boleh lepas dari dunia kemasyarakatan dan dunia kenegaraan nasional. Kenapa? Karena memang upaya diadakannya pendidikan itu sendiri untuk nantinya akan diterjun ke masyarakat dan untuk negara itu sendiri. Jadi tujuan dari kurikulum itu ya setidaknya atau sebaiknya memang harus dituntun atau diarahkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan negara. Seperti itu ya. Masya Allah, ini luar biasa ya dari jawaban beliau mengaitkan bahwasanya tentang tujuan kurikulum tersebut. Jadi kita ketahui bahwasanya dari sumber yang berada dan dari manapun suatu kegiatan itu perlu adanya tujuan, pertama kurikulum yang sedang kita bahas pada malam hari ini. Ya, kalau gitu kita langsung ke pembicara kedua kita. Ini ada Abang Adi Humaydi. Abang Adi Humaydi ini wajahnya sangat ceria biasa ya. Oke, ini ada yang saya tanyakan masih berhubungan dengan kurikulum nih Kak ya. Saudara Adi Humaydi ada yang saya kerjakan tentang kurikulum. Nih, apa sih yang Anda ketahui tentang
isi kurikulum tersebut setelah apa yang sudah dibahas oleh saudara Faiz? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sangat besar kepada saudara moderator atas kesempatan yang telah beliau berikan kepada saya untuk hadir di tempat ini untuk bincang-bincang hangat seputar dunia kurikulum yang ada di sini di Indonesia. Ya. Tadi saudara moderator telah bertanya mengenai apa yang Anda ketahui tentang isi atau materi dalam sebuah kurikulum, seperti itu kan? Sebelumnya telah disampaikan oleh pembicara pertama bahwa di dalam sebuah kurikulum itu ada komponen-komponennya. Yang pertama tujuan, terus yang kedua isi atau bahan atau materi kurikulum, yang ketiga strategi pembelajaran, terus yang terakhir evaluasi. Dan sebelum saya berbicara panjang lebar mengenai isi atau materi kurikulum, tentunya Anda harus menggambarkan sebagai apa untuk menjelaskan isi materi kurikulum ini, sebuah gambaran. Misalkan kalau tujuan misalkan saya diadakannya sekolah ini atau kampus ini untuk menciptakan generasi yang pintar berbahasa Arab, itu tujuan. Terus bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut? Maka diciptakanlah sebuah kurikulum, isi atau materi untuk mengarahkan tujuan itu untuk terlaksana dan sampai kepada hasil yang baik. Maka apa isi materi kurikulum? Yang tadi Anda jelaskan bahwa isi tersebut untuk sarana agar tujuan tersebut terlaksana. Misalkan tadi tujuannya agar menciptakan generasi yang pintar berbahasa Arab. Maka contoh isi atau materi kurikulum yang dihadirkan itu, maka jamiah atau kampus ini harus menyediakan materi atau bahan-bahan yang mendukung agar tujuan tersebut terlaksana. Contohnya, disiapkanlah materi khusus tentang bahasa Arab, buku-buku bahasa Arab yang sangat bagus, atau qawaid tentang bahasa Arab itu disiapkan. Inilah contoh gambaran kecil tentang kurikulum. Begitupun di dunia pendidikan yang lainnya. Maka biasanya di sebuah pendidikan itu ada tujuannya, maka diciptakanlah isi atau materi kurikulum yang tidak lain hanya untuk menopang agar tujuan tersebut terlaksana dengan baik. Adapun dalam membahas sebuah kurikulum, maka di dalam materi atau isi kurikulum tersebut ada juga komponen-komponen yang harus diperhatikan. Yang pertama, dari segi sebuah isi kurikulum itu harus ada sebuah fakta. Itu harus jelas, ada sebuah fakta, bukan hanya sebuah opini. Yang kedua, isinya itu harus ada konsepnya. Seperti apa, kemana arahnya, apa yang harus dilakukan, itu di dalam isi kurikulum. Terus ada sebuah prinsip bahwa ini harus terlaksana, ini harus seperti itu. Ini ada sebuah prinsip yang harus dihadirkan di dalam isi sebuah materi kurikulum. Dan yang terakhir ada sebuah keterampilan. Semua itu kalau sudah dilaksanakan, maka akan tercipta sebuah isi atau materi kurikulum yang sangat bagus yang bisa dilaksanakan seperti itu. Wah, ini luar biasa ya dari paparan jawaban yang beliau sampaikan kepada kita semua tentang isi kurikulum tersebut. Jadi setelah meletakkan tujuan kurikulum, maka hendaknya
letakkan juga isi kurikulum agar sampailah suatu tujuan itu kepada hal yang diinginkan. Ini luar biasa. Dan mungkin ada beberapa satu soal lagi yang akan saya tanyakan untuk saudara Didi ya. Gini, untuk strategi pembelajaran itu bagaimana sih? Ya, tentang strategi pembelajaran. Tadi urutannya yang pertama ada tujuan. Kalau tujuan udah ada, langkah selanjutnya yaitu isi atau materi kurikulum. Yang ketiga adalah strategi pembelajaran. Ini tidak kalah pentingnya di dalam sebuah pembelajaran di sebuah pendidikan. Karena apa? Tujuannya bagus, isi kurikulumnya bagus, tapi cara atau strategi pembelajaran yang dilakukan oleh seorang pengajar kurang baik, maka tidak akan terlaksana atau tidak akan berdampak positif di dalam sebuah kurikulum. Begitupun kalau pengajarnya bagus, tujuannya bagus, terus isi dari kurikulumnya itu bagus, ditambah lagi dengan pengajarnya yang bagus dalam menyampaikan sebuah pelajaran, maka tujuan tersebut akan tercapai dan pendidikan tersebut akan terus meningkat. Maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa strategi pembelajaran ini adalah taktik atau cara seorang guru dalam menyampaikan sebuah pelajaran dengan secara efektif dan efisien, sehingga semua maklumat, semua apa-apa yang diberikan oleh guru kepada muridnya itu diserap dan dipahami secara betul oleh murid seperti itu. Ini pemaparan yang luar biasa tentang strategi pembelajaran. Jadi kalau melihat mendengarkan apa yang disampaikan oleh saudara Didi ini, jadi ingat tentang ini strategi dalam permainan bola. Ya, jadi percuma gitu kalau pemainnya pada Messi, Ronaldo, tapi strategi nggak bagus, ya tidak tercipta sebuah gol. Betul, itu dia. Jadi goals itu yang paling penting, begitu juga dengan kurikulum tersebut. Ini luar biasa sekali teman-teman. Ya, sebelum kita memiliki pembicara yang ketiga, kita sapa dulu bagaimana angkat suaranya nanti ya. Nah, jadi untuk pertanyaannya untuk saudara tersebut, dari hal yang dipaparkan, apakah penjelasan evaluasi kurikulum tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Terima kasih kepada para pemateri dan kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu untuk saya menjelaskan apa itu evaluasi kurikulum seperti itu. Mengutip perkataan tadi pembawa acara tadi, bahwasanya bermain bola itu harus dengan strategi dan seperti itu. Yeah. Maka haruslah pula dievaluasi. Kalau tidak ada evaluasi, ya, maka tidak akan ada perubahan ke depannya seperti itu. Jadi evaluasi itu sangatlah penting, apalagi kita sekarang dalam pembahasan mengenai kurikulum. Maka misalkan kurikulum ini telah berjalan 1 tahun, maka haruslah ada evaluasi, ataupun sudah berjalan 2 tahun, maka haruslah ada evaluasi. Begitu pula tadi bermain bola harus ada evaluasi. Supaya apa? Supaya permainan ke depan akan lebih baik lagi. Begitu pula kurikulum akan lebih baik lagi seperti itu. Maka evaluasi kurikulum ini tidak akan terpisahkan, gitu. Tidak akan terpisahkan dengan kurikulum ini sendiri, gitu ya. Jadi harus ada evaluasi setelah tadi mengetahui pengertian, tujuan dan isi, haruslah ada evaluasi. Maka hal yang terpenting dalam kurikulum itu evaluasinya, ya. Kalau evaluasinya mengatakan bahwasanya kurikulum ini bagus, maka
kedepannya akan lebih bagus lagi seperti itu. Terus ya tujuan evaluasi ini untuk apa ya? Tujuan evaluasi ini untuk menilai kurikulum ini apakah berjalan dengan baik ataupun tidak. Kalaupun tidak baik maka diperbaiki, kalaupun sudah baik maka ditingkatkan lagi seperti itu ya. Maka dalam khulaso itu kesimpulannya evaluasi itu apa sih? Evaluasi dalam seperti apa yang dikatakan oleh para ahli, yaitu evaluasi itu proses penerapan prosedur seperti itu ya. Proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan variabel untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan dan yang telah dijalankan seperti itu. Terima kasih. Ini luar biasa sekali dari pemaparan pembahasan yang ditanyakan oleh moderator itu tentang penjelasan evaluasi kurikulum, bahwasanya dia adalah puncak dari kemajuan suatu kurikulum atau suatu kegiatan. Suatu permainan itu butuh yang namanya itu evaluasi. Nah, karena dengan adanya evaluasi, peningkatan suatu sistem dalam kegiatan tersebut itu juga akan semakin meningkat dan daya tarik dan itu akan semakin tinggi juga. Nah, dan pertanyaan terakhir ini untuk pembicara kita yang ketiga, saudara Teguh. Jadi kan dari semua hal apa yang sudah kita jelaskan, itu apa aja sih prinsip-prinsip kurikulum itu? Ya, kita ibaratkan saja kita dari Sukabumi mau pergi ke Jakarta seperti itu, pakai mobil, ya tentunya kita harus menaati ya rambu-rambu lalu lintas dan peraturan-peraturan yang lain yang ada di jalan seperti itu. Maka dalam pembuatan kurikulum ya kita harus memperhatikan dan menuruti prinsip-prinsip atau aturan-aturan lainnya seperti itu. Yang pertama, evaluasi ya kurikulum ini harus didasarkan pada apa? Pada tujuan tertentu ya. Jadi tujuan kurikulum ini harus terarah seperti itu ya, dengan jelas dan di sini dan spesifik ya, harus jelas tujuan kurikulum tersebut. Yang kedua, kurikulum ini ya, evaluasi kurikulum harus bersifat objektif ya, harus bersifat objektif. Yang kedua, artinya hasil evaluasi kurikulum harus bersifat objektif, apa adanya, terukur ya, dari data yang nyata dan akurat seperti itu. Dan yang ketiga, evaluasi kurikulum bersifat komprehensif ya, artinya evaluasi kurikulum mencakup semua dimensi atau aspek yang terdapat pada kurikulum itu sendiri ya. Terus yang keempat nih, evaluasi kurikulum dilaksanakan secara kooperatif, tanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan dan keberhasilan suatu program seperti itu. Yang kelima, harus bersifat efisiensi seperti itu ya. Jadi dalam melaksanakan, dalam membuat kurikulum itu harus memperhatikan kita di sini faktor efisiensi seperti apa dalam hal khususnya dalam penggunaan waktu, biaya ya, dalam tenaga, peralatan dan lain-lain seperti itu. Yang terakhir, dilaksanakan secara kesinambungan ya. Jadi inilah 6 prinsip-prinsip kurikulum yang harus kita perhatikan sebelum kita membuat kurikulum, ataupun kita telah membuat kurikulum, ataupun kita telah melaksanakan kurikulum. Untuk mengevaluasi kurikulum yang telah kita jalani, maka harus kita selalu memperhatikan prinsip-prinsip kurikulum itu sendiri ya, seperti apa yang telah saya sebutkan tadi. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Kita ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara kita yang telah menjadi pemateri pada malam hari ini, Saudara Faizin, Saudara Adi Humaydi, dan Saudara Teguh. Semoga apa yang disampaikan oleh mereka yang berkaitan dengan kurikulum dalam suatu pendidikan itu bisa kita ambil pelajarannya pada malam hari ini seperti
Di dalam kurikulum itu dibutuhkan yang namanya tujuan. Jadi 4 aspek yang tidak bisa lepas dari kurikulum tersebut, yaitu tujuan, ya. Yang kedua adalah isi atau materi. Terus yang ketiga itu adalah strategi, dan yang terakhir itu ialah evaluasi. Nah, kami ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara semua, dan kami mohon maaf apabila ada suatu kesalahan, yang mana kesalahan ini mungkin secara disengaja maupun secara tidak disengaja. Jikalau pedang melukai tangan, masih ada obat untuk dicari. Jikalau lisan melukai hati, kemana obat untuk dicari? Allah. Terakhir, kita ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.